Halo teman-teman, para calon arsitek dan insinyur. Siap-siap ya, karena kita bakal ngobrolin soal sebuah teknologi yang benar-benar mengubah cara kita ngerancang bangunan. Namanya BIM, dan ini seru banget. Kita semua pasti sering kan lihat sketsa-sketsa arsitektur yang keren banget. Tapi pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya gambar di kertas itu bisa jadi bangunan beneran yang berdiri kokoh? Nah, prosesnya itu udah berubah drastis loh. Dan hari ini kita akan lihat gimana teknologi modern bikin transformasi itu jadi luar biasa. Dulu tuh kalau mau bikin proyek arsitektur, meja kerja itu penuh sama tumpukan kertas. Semua digambar manual. Salah dikit aja, wah repotnya bukan main. Tapi sekarang kita udah masuk era digital. Lompatannya jauh banget. Ke dunia di mana alat-alatnya tuh pinter dan saling nyambung, yang akhirnya mengubah total industrinya. Nah, coba deh lihat perbedaannya, jomplang banget kan? Di kiri itu cara lama, ada denah, tampak, potongan, semuanya itu gambar yang terpisah-pisah. Kalau ada satu aja perubahan di denah, kita harus update manual semua gambar lainnya. Capek dan gampang banget salah. Sekarang lihat yang kanan, itu BIM. Cuma ada satu model digital yang hidup, semua elemennya saling terhubung. Kita ubah satu hal dan semuanya langsung ikut berubah otomatis. Benar-benar sebuah game changer. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan super yang lagi kita omongin ini? Oke, kita kenalan resmi ya. Namanya Building Information Modeling, atau kita singkat aja, BIM. Poin pentingnya tuh gini, BIM itu bukan cuma software buat gambar 3D biasa. Jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah proses cerdas. Jadi, setiap elemen, mau itu tembok, jendela, pintu, semuanya itu bawa informasi. Bayangin aja, modelnya itu nggak cuma kelihatan seperti bangunan, tapi dia juga tahu kalau dia itu bangunan. Kayak model hidup yang bernafas dengan data. Terus untungnya apa buat kita? Wah, banyak banget. Perencanaan jadi jauh lebih pintar. Visualisasinya jadi dinamis. Kita bisa jalan-jalan virtual di dalam bangunan, padahal pondasinya aja belum digali. Keren kan? Dan yang paling penting, kolaborasi jadi gampang banget. Arsitek, insinyur, kontraktor, semuanya kerja pakai satu file yang sama. Jadi nggak ada lagi tuh salah paham. Ini benar-benar revolusi dalam efisiensi. Oke, sekarang kita udah ngerti kan apa itu BIM. Pertanyaan selanjutnya, mulainya dari mana? Kelihatannya kan kompleks banget tuh, bangun model digital dari nol. Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Bayangin aja, ada tembok, pintu, pipa, furnitur, banyak banget yang harus dimodelkan. Wajar kalau di awal kita ngerasa, mulai dari mana nih? Tapi tenang, ada satu titik awal yang paling logis dan paling krusial. Kalau kita mulai dari sini, sisanya bakal jauh lebih gampang. Coba kita pakai analogi deh. Tubuh kita kan butuh tulang kerangka supaya bisa berdiri tegak. Nah, bangunan juga sama persis, butuh struktur yang kokoh. Jadi, di dunia BIM, kita nggak mulai dari yang cantik-cantik dulu, kayak milih warna cat atau desain interior. Enggak, kita mulai dari yang paling fundamental, yaitu membangun kerangka digitalnya. Dan ini dia, tulang belulang dari kerangka digital kita. Pertama, ada pondasi yang nancep kuat ke tanah. Terus, kolom yang jadi semacam tulang punggung bangunannya. Dan terakhir, balok yang membentang buat menyatukan semuanya. Nah, 3 komponen inti inilah yang harus kalian modelkan pertama kali. Ini kunci stabilitas dari awal. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus banget struktur dulu? Kenapa sepenting itu? Jawabannya simpel. Karena struktur itu adalah fondasi dari segalanya. Ini yang menentukan bangunan itu bakal aman dan kokoh atau enggak. Yuk kita gali lebih dalam lagi kenapa pendekatan ini krusial banget. Ini dia intinya. Jauh sebelum kita ngomongin desain yang estetik atau interior yang bagus, ada satu hal yang wajib kita pastikan. Keamanan dan kekuatan bangunan. Nah, dengan bikin model strukturnya duluan di BIM, kita seolah-olah menempatkan keselamatan dan stabilitas sebagai prioritas nomor 1. Itu harga mati, nggak usah ditawar-tawar. Jadi alur kerjanya jadi logis dan strategis banget. Kita mulai dengan modelin kerangka strukturnya, buat mastiin semuanya aman. Begitu tulangnya ini udah jadi dan kokoh, baru deh kita tambahin dagingnya, dinding, jendela, dan detail-detail lainnya. Prosesnya jadi jauh lebih efisien dan teratur, karena kita membangun di atas fondasi yang udah pasti bener. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu banget diingat dari obrolan kita hari ini dia pesannya. Sebelum kamu bisa merancang sebuah mahakarya, kamu harus bangun dulu kerangkanya. Ini adalah langkah pertama. Dan jujur, ini adalah langkah paling penting dalam perjalananmu di dunia BIM. Kalau kerangka digitalnya udah berdiri kokoh, kemungkinan yang bisa kamu ciptakan jadi nggak terbatas. Selamat datang di masa depan dunia desain bangunan. Sekarang, giliranmu buat mulai berkarya.